الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Sesungguhnya segala puji hanyalah bagi Allah. Kami memujinya, kami memohon pertolongan kepadanya, dan kami mohon ampunan hanyalah kepadanya. Kami pun berlindung dari keburukan diri kami dan kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tiada yang dapat memberinya petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama di masjid ini dalam melaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gema takbir berkumandang di seluruh pelosok tempat di muka bumi ini, diiringi rasa gembira dan bahagia dada setiap orang-orang yang beriman menyambut datangnya Idul Fitri. Kegembiraan dan rasa sukacita di hari Idul Fitri ini bukanlah karena kita telah meninggalkan Ramadan, bukan karena kita telah terbebas dari segala macam larangan-larangan Allah. Kegembiraan kita bukan karena kita bisa makan dan minum serta beraktivitas suami istri di siang hari. Akan tetapi, kegembiraan kita di hari Idul Fitri ini adalah karena kita telah melalui satu tahapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kegembiraan ini juga karena kita mempunyai harapan-harapan setelah selesainya puasa Ramadan. Yang pertama adalah selesai puasa Ramadan, ada harapan dari kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain itu, ada juga pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah 30 hari atau 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, kegembiraan pada hari ini juga timbul dari rasa kerinduan untuk berkumpul dalam suasana ukhuwah. Setelah lebih kurang 2 tahun lamanya, kita umat Islam utamanya di Indonesia tidak dapat menyelenggarakan ibadah salat Idul Fitri dalam skala besar karena pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kita tidak dapat mengesampingkan adanya rasa haru, pilu dan sedih pada sebagian saudara-saudara kita. Di dalam pandemi 2 tahun kemarin, sebagian saudara-saudara kita kehilangan ayah, ibu, suami, istri, anak dan orang-orang tercinta yang telah terlebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan penyakit COVID-19. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah, mengampuni seluruh dosa-dosa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita karena COVID-19 dan karena sakit-sakit yang lainnya. Dan semoga kita yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menerima semua takdir yang telah Allah tetapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, judul khutbah yang akan khatib sampaikan adalah bersikap adil sebagai bentuk pengamalan pesan-pesan puasa Ramadan. Seorang muslim adalah orang yang selalu berusaha mengambil pelajaran atas semua peristiwa dan kejadian yang telah dilalui. Demikian pula dengan ibadah. Seorang muslim hendaknya juga mencermati hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam suatu ibadah. Marilah kita tengok sejenak tentang ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita lalui. Puasa adalah suatu kegiatan ibadah yang di dalamnya terdapat berbagai macam hikmah, pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di luar bulan Ramadan. Dari sekian banyak pelajaran dari ibadah puasa adalah pelajaran tentang berkeadilan. Pelajaran dan pesan tentang berkeadilan dapat ditemukan dalam 2 hal, yaitu dalam syariat hukum puasa itu sendiri dan dalam praktek pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama adalah pesan keadilan dalam hukum-hukum puasa, yaitu keadilan kumulatif. Yang dimaksud keadilan kumulatif di sini adalah puasa tidak membedakan antara orang kaya atau orang miskin. Semua merasakan rasa lapar dan haus, merasakan beratnya mengendalikan hawa nafsu. Dalam hal ini, keadilan yang dirasakan berupa kesetaraan. Puasa tidak membeda-bedakan status sosial dan kedudukan seseorang. Yang kedua adalah keadilan proporsional. Puasa menganut prinsip proporsional sesuai dengan kondisi umat. Orang yang sehat wajib berpuasa. Orang yang sakit atau safar dibolehkan tidak berpuasa dengan kewajiban mengqadha atau membayar fidyah. Inilah bentuk keadilan berupa menempatkan sesuatu sesuai keadaannya atau proporsional. Adil itu bukan sama rasa, adil bukan sama rata, tetapi adil adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Pesan yang kedua dalam praktek pelaksanaan ibadah puasa adalah orang yang berpuasa harus bersikap adil dalam menjalankan ibadah puasa. Adil dalam arti menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Sebagai contoh, waktu makan dan minum harus sesuai dengan waktunya. Makan dan minum selama puasa hanya boleh dilakukan setelah saat berbuka puasa tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan-pesan tentang keadilan yang terdapat dalam ibadah puasa semestinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah berakhirnya Ramadan. Karena pada dasarnya erat kaitannya antara puasa dan adil. Puasa adalah agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Sedangkan adil itu lebih dekat kepada takwa. I'dilu huwa aqrabul littaqwa.
berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Marilah kita sejenak membuka kembali lembaran perjalanan hidup kita tentang keadilan, baik secara pribadi maupun secara kebangsaan. Adil sebagai orang tua, adil sebagai suami, adil sebagai istri, dan adil sebagai anak. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, apakah kita selama ini sudah berlaku adil terhadap pasangan kita masing-masing? Jangan sampai seorang istri bisa berlemah lembut dengan orang lain di dunia maya, sementara dengan suaminya sendiri bersikap keras dan kasar. Jangan sampai seorang istri, seorang suami dapat dengan mudah memaafkan orang lain, dapat dengan mudah bersikap lemah lembut dengan orang lain, tetapi terhadap istrinya kasar dan seolah-olah istrinya adalah bukan istrinya sendiri. Oleh karena itu, bagi suami istri, marilah kita terapkan rasa adil di dalam kehidupan berumah tangga. Begitu juga bagi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Sudahkah kita memperlakukan anak-anak kita secara adil, terutama dalam hal pemberian dan perhatian kita kepada anak-anak? Apakah kita ketika memberikan sesuatu kepada anak-anak berbeda dengan anak-anak kita yang lain? Sebagai contoh dalam masalah pemberian haruslah adil. Ada sebuah kisah yang dituturkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang artinya Amir berkata bahwa beliau mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang ketika itu berada di atas mimbar berkata, Ayahku memberikan hadiah kepadaku. Lalu ibunya Nu'man, yaitu Amrah bin Rawaha berkata, aku tidak ridho sampai engkau mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang dan Bashir, yaitu ayah Nu'man berkata, ya Rasulullah, aku telah memberikan hadiah pada anak laki-lakiku. Lalu istriku memerintahkan kepadaku untuk mempersaksikan masalah hadiah ini padamu. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada Bashir, apakah engkau memberi anak-anakmu yang lain seperti anakmu itu? Bashir menjawab, tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fattaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah pada Allah, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu. An-Nu'man berkata bahwa ayahnya kembali dan menarik hadiahnya tersebut. Hadis ini dibawakan Imam Bukhari dalam persaksian dalam hal ibadah. Imam Nawawi memberi judul bab dalam Sahih Muslim, tidak disukai mengutamakan hadiah pada satu anak, tidak pada yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang berikutnya adil dalam hal bermuamalah. Dalam hal kedudukan kita sebagai seorang pedagang, sebagai pekerja, sebagai pedagang atau pelaku ekonomi, seorang muslim wajib berlaku adil, tidak menzolimi pembeli maupun masyarakat. Kita saksikan, sering terjadi dalam kondisi yang sulit, masih ada saja orang yang menimbun sembako untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Di saat sebagian rakyat antri membeli sembako karena terjadinya kelangkaan pasokan, di sisi lain segelintir manusia berpesta menikmati keuntungan secara zolim. Bahkan bukan hal rahasia lagi jika sebagian kecil dari pedagang kadang mempermainkan timbangan. Allah telah mengingatkan kepada kita agar tidak memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradi minkum, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Pesan keadilan dalam bulan Ramadan, marilah kita terapkan, selalu bersikap adil dalam bermuamalah dalam hal perdagangan. Yang berikutnya adalah pesan-pesan keadilan yang harus kita terapkan, kita introspeksi diri dalam hal muamalah hutang piutang. Hutang piutang adalah suatu hal yang realistis, realitanya kita membutuhkan satu sama lain, pinjam meminjam di antara sesama. Oleh karena itu, orang yang terikat utang piutang haruslah adil dalam persoalan utang tersebut. Jika tiba saatnya jatuh tempo, wajib mengembalikan utang.
Apabila pada saat jatuh tempo ternyata yang berutang dalam kesulitan, tidak punya uang, maka sampaikanlah hal tersebut kepada orang yang telah meminjamkan uang kepada kita. Sungguh ada sebagian di antara kita ketika minjam uang berlaku manis, tetapi ketika saatnya harus membayar pura-pura tidak tahu. Padahal orang yang meminjamkan uang kepada kita, ketika dia meminjamkan uang belum tentu pada saat itu dia dalam keadaan berlebih. Bisa jadi dia juga pas-pasan, tetapi dia tidak ingin air matanya yang keluar ketika dia tidak punya uang. Air mata itu juga dialami oleh saudaranya yang sedang kesusahan. Dia tidak ingin berbagi penderitaan. Oleh karena itu, keadilan itu sebetulnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tabrani. Syekh Al-Albani mengatakan hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai karena hutang ini kita terhambat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan dan pelajaran puasa Ramadan semestinya melekat dalam diri kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah sikap berkeadilan tersebut. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah sikap adil sebagai penguasa atau sebagai pemimpin. Puasa Ramadan yang telah memberikan pelajaran berkeadilan kepada kita sudah seharusnya menjadi inspirasi bagi penguasa dalam berkeadilan. Keadilan seharusnya bukan menjadi barang mewah. Keadilan mestinya menjadi milik semua orang dan bisa dinikmati oleh orang-orang, semua orang, siapa saja, tanpa kenal kelas sosial. Keadilan bukanlah monopoli orang yang kaya saja. Keadilan bukan pula hanya bisa dinikmati penguasa dan orang-orang yang dekat dengan penguasa. Ketika orang yang dekat penguasa bersentuhan dengan hukum, hukum menjadi tak berdaya menghampirinya. Ketika hukum dilanggar oleh orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan penguasa, keadilan menjadi semakin jauh bahkan hilang dari pandangan. Penguasa begitu mudah menanggapi keluhan hukum orang yang dekat dengan penguasa, sementara mengabaikan keluhan orang-orang yang berseberangan dengan penguasa. Kondisi yang demikian membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap penguasa dalam penegakan hukum yang melibatkan orang-orang yang dekat dengan penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam telah memberikan arahan bagi kita semua untuk berlaku adil bahkan terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping perilaku adil, di samping perilaku tidak adil terhadap orang yang berseberangan pandangan, perlakuan tidak adil juga dapat terjadi di saat penguasa lebih memihak kepada keluarganya. Padahal Allah telah mengingatkan kita melalui surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti suhada. Kullu qawamina bil qisti suhada lillah. Jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walau ala anfusikum, meskipun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, awil walidaini, ibu bapakmu, wal aqrabaini, atau kerabatmu. Kita semua berharap hukum dan keadilan seiring sejalan, seia sekata.
Akan tetapi, jika hukum condong hanya pada satu arah, maka keadilan akan mencari jalannya sendiri. Dan jika hal ini terjadi, lagi-lagi masyarakat yang akan disalahkan karena dianggap main hakim sendiri. Sesungguhnya sangat mudah bagi penguasa untuk memutus fenomena main hakim sendiri di tengah masyarakat, yaitu mulailah berlaku adil. Katakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Berikan hukuman kepada yang bersalah sesuai dengan tingkat kesalahannya. Seandainya pun pada akhirnya akan saling memaafkan di antara yang terlibat persengketaan, proses penyelesaiannya harus mengedepankan keadilan dan keterbukaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejenak kita akan pelajari kisah-kisah yang pernah terjadi melalui pendahulu-pendahulu kita. Dalam kisah yang pertama adalah dari Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan tentang biografi Al-Qadhi Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim. Dia adalah seorang hakim. Pada suatu hari, seseorang menemui hakim Al-Qadhi Abu Yusuf. Dia mengaku bahwa kebunnya diambil oleh Amirul Mukminin atau seorang raja. Hakim Al-Qadhi Yusuf lalu memanggil keduanya, yaitu orang yang mengaku pemilik kebun dan Amirul Mukminin. Kedua belah pihak sama-sama mempertahankan argumentasinya bahwa kebun itu adalah miliknya. Baik orang yang mengakuinya, yaitu masyarakat, maupun Amirul Mukminin sama-sama menganggap bahwa itu adalah kebun miliknya. Sang hakim lalu meminta Amirul Mukminin untuk bersumpah sebanyak 3 kali. Akan tetapi Amirul Mukminin tidak bersedia bersumpah. Oleh karena itu, hakim lalu memutuskan bahwa kebun itu bukan milik Amirul Mukminin, tetapi milik warga yang mengklaim tadi. Dari kisah ini terdapat pelajaran bahwa seorang hakim yang adil, dia tidak akan takut untuk membuat keputusan meskipun harus berhadapan dengan seorang penguasa. Kisah berikutnya adalah tentang Amirul Mukminin Al-Ma'mun rahimahullah. Al-Ma'mun rahimahullah didatangi seorang perempuan lemah, rakyat jelata, yang mengeluhkan tentang putra Amirul Mukminin yang bernama Al-Abbas. Menurut perempuan itu, Al-Abbas yaitu putra Amirul Mukminin telah mengambil tanah milik si perempuan yang lemah. Amirul Mukminin lalu memanggil kedua belah pihak, dan seperti biasa, pihak yang mengklaim dan yang diklaim sama-sama mempertahankan argumentasinya. Dan seperti kebanyakan di tempat kita, orang yang lemah kadang dicemooh. Orang-orang yang hadir pada saat itu pun mencemooh yang lemah karena dianggap telah mengaku-ngaku kebunnya dari milik kebun putra dari Amirul Mukminin. Pada akhirnya keadilan harus ditegakkan. Amirul Mukminin memutuskan bahwa tanah itu memang milik si perempuan dan mewajibkan putranya Al-Abbas membayar denda kepada perempuan itu sebesar 10.000 dirham. Inilah contoh penguasa yang berlaku adil meskipun pihak yang berperkara adalah anaknya sendiri. Mari kita periksa kondisi kita saat ini. Apakah kondisi yang pernah terjadi di masa-masa indahnya Islam sampai saat ini masih terjadi? Apakah keadilan seperti itu masih bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari ketika penguasa berhadapan dengan rakyat biasa, ketika orang-orang yang dekat dengan penguasa berhadapan dengan rakyat biasa? Kita berharap semoga para pemimpin kita, para penguasa kita dapat berlaku adil kepada semua lapisan masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu riwayat yang berkaitan dengan penegakan keadilan di masa Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan nasib dari wanita Bani Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Mereka berkata, siapa yang bisa melobi Rasulullah SAW? Siapa yang bisa mendekati Rasulullah SAW untuk mengurangi hukuman bagi si pencuri ini? Lalu mereka menjawab, tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah SAW.
Maka Usamah pun berkata kepada Rasulullah untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau memberi syafaat pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia yang memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka dibiarkan dan tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah atau rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, inilah keadilan. Inilah penegakan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, Fatimah adalah putri dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal jelas kedudukan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita dari Bani Makhzum yang mencuri tadi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, demikianlah wajib atas pemimpin atau pemerintah untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaan, kemuliaan di masyarakat atau sebab-sebab yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penguasa atau pemimpin yang adil merupakan harapan kita semua. Karena untuk menjadi pemimpin yang adil memerlukan kerja keras dan pengorbanan yang besar. Maka Allah menempatkan pemimpin yang adil sebagai salah satu orang yang doanya tidak tertolak. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. As-shaimun hatta yukfiru. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wal imamul adil. Pemimpin yang adil. Dan yang terakhir, wada'watul majlum, orang-orang yang dizolimi, doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di penghujung kubah ini, di hari Idul Fitri ini, di saat kemenangan telah kita raih, maka sudah sepatutnya agar kita mampu menerapkan nilai-nilai dan pesan-pesan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita mengamalkan semua hikmah-hikmah dan pelajaran kita peroleh selama bulan Ramadan, utamanya adalah dalam masalah berkeadilan. Adil sebagai orang tua, adil sebagai suami, adil sebagai istri, adil sebagai anak, adil dalam bermuamalah, dan adil dalam kedudukan kita selaku penguasa. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat bersikap adil dalam setiap aspek kehidupan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, di hari Idul Fitri ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, dosa yang kecil juga dosa yang besar, dosa karena kesengajaan kami juga dosa karena kehilafan kami. Kami mengakui ya Allah, banyak kesalahan yang telah kami lakukan, banyak perintah-Mu yang kami abaikan, banyak larangan-Mu yang justru kami kerjakan. Untuk itu ampunilah kami semua ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah puasa kami, salat kami, zakat kami, sedekah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya sebagai kesempatan kami untuk menabung pahala dan kebaikan lebih banyak lagi sebagai bekal kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami teringat kepada kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami yang dengan tulus telah mendidik kami ya Allah, membimbing kami, memberikan kasih sayang kepada kami dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa meminta balasan apapun. Kami teringat ya Allah,
Melalui mulut orang tua kami juga kami pertama kali dapat mengenal nama-Mu ya Allah, mengenal Rasul-Mu, mengenal Islam melalui kedua orang tua kami. Sementara kami sampai dengan detik ini belum dapat membalas semua kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Kami bahkan kadang berbuka masam kepada kedua orang tua kami, melukai hati kedua orang tua kami. Ampunilah dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, yang Maha Pengampun, di masa pandemi ini, di antara kami telah kehilangan orang-orang yang terdekat kami, mendahului kami menghadap-Mu ya Allah, orang tua, anak, suami, istri, kerabat juga sahabat. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Berikanlah kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Berikanlah selalu petunjuk kepada pemimpin kami, agar dalam memimpin selalu bersikap adil dan mampu mensejahterakan rakyat lahir dan batin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana sujudana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini, semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam khutbah ini. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.